atau disimpan di kain kafan buat jimat. Ini kesyirikan. Ya, ini kesyirikan. Makanya ini hati-hati. Banyak di antara mereka itu berkutat agama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laisa bifadhin wala ghalidhin. Rasulullah itu sifatnya tidak keras dan kaku, tidak ekstrim, Pak. Maka ini juga di antara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, walau kunta faddan ghalidha lam faddu min hawlik. Kalau seandainya wahai Muhammad kamu itu punya sifat keras, ekstrem, kaku, maka banyak sekali nanti orang-orang di sekelilingmu itu menjauh darimu, tidak mau menerima dakwah. Rasulullah tidak keras, tidak ekstrem. Berarti Rasulullah adalah lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Karena atas rahmat Allah, maka Allah jadikan kamu itu punya sifat lemah lembut. Masya Allah, lemah lembutnya Rasulullah bagaimana, Pak, terhadap istri. Tiru, Pak, lemah lembutnya Rasulullah kepada istri-istri beliau. Sampai-sampai Aisyah pun mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang meriwayatkan hadis dari Rasulullah, sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik di keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik di keluarga saya. Kadang kita kebalik, Pak. Kalau sama orang lain baiknya Masya Allah, tapi tidak sama keluarga sendiri, ya Allah. Kalau sama orang lain dermawannya Masya Allah, tapi sama keluarga sendiri, ini kebalik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala sakhabin fil aswaq. Dan Rasulullah SAW adalah bukan orang yang punya perangai yang bagaimana, yaitu suaranya itu tinggi ketika berada di pasar khususnya. Rasulullah itu jarang suaranya itu tinggi kecuali ada kebutuhan, kecuali di tempat yang pas, yaitu ketika khutbah. Ketika khutbah, ketika menyampaikan ilmu yang sangat penting, maka Rasulullah baru di saat itu teriak. Ketika mungkin perang, Rasulullah berteriak. Selain di waktu-waktu yang tidak diperlukan untuk teriak, Rasulullah tidak teriak. Bahkan marah pun Rasulullah tidak teriak. Ma'asyiral muslimin wa bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau khutbah memang Rasulullah terkadang dengan suara yang lantang. Mau'izatan balighatan, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah kalau khutbah itu dalam menyampaikan itu sangat mengena dan suaranya menggelegar, sampai-sampai perawi hadisnya yang membawa hadis ini yaitu Irbad bin Sariyah itu mengatakan sampai hampir-hampir nyaris mata saya itu menangis dan hati saya itu bergetar. Iya kan, Pak? Bapak kalau dengar khutbah yang sangat menggelora itu di dada gimana, Pak? Gemetar gitu, kerasa. Apalagi kalau ternyata yang disampaikan adalah hal yang menyedihkan, kita akan terbawa. Itulah Rasulullah ketika khutbah dengan suara yang lantang. Dan bagaimana ketika Rasulullah itu mengumpulkan orang-orang kufar Quraisy di Bukit Safa. Di Bukit Safa. Ketika awal mula Rasulullah dakwah dengan cara terang-terangan, mengumpulkan orang-orang Quraisy itu dengan cara apa? Teriak. Teriaknya bagaimana? Sabbahakum wa masakum. Kalau bahasa simpelnya kita itu woro-woro. Tahu woro-woro, Pak? Woro-woro ini orang bahasa Jawa ya. Pengumuman gitu. Pengumuman gitu. Itu dengan teriak baru kumpul semua. Tahu itu suaranya Rasulullah, enggak mungkin Rasulullah bohong. Sehingga sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa?
wahai kaum kufar Quraisy, wahai Quraisy, disebutkan seluruh suku-sukunya. Kalau seandainya saya memberikan kabar kepada kalian di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka jelas percaya Rasulullah. Percaya Muhammad, karena kami tidak pernah melihat mendengar engkau itu pernah berbohong, enggak? Sama sekali enggak pernah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Inilakum nadhirum mubin. Sesungguhnya saya adalah seorang Rasul memberi peringatan yang sangat jelas untuk kalian. Baru ketika ada ungkapan seperti ini, ada yang masa iya sih Nabi? Ada yang langsung percaya ya tanpa keraguan sedikit pun, ada yang berpikir dulu sampai pulang di rumah baru beriman kepada Rasulullah. Bahkan ada yang menolak, yaitu Abu Lahab. Ya, pamannya sendiri mengatakan, "Tabban laka, celaka kamu Muhammad. Alihada jama'atan, ternyata seperti ini ya kamu mengumpulkan kita. Untuk seperti ini kamu mengumpulkan kita. Celaka kamu Muhammad." Barulah turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu kamu wahai Abu Lahab. Yang celaka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata, dan Rasulullah juga punya sifat tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Ini pada awal. Di awal memang seperti ini. Di awal ya Rasulullah SAW diutus ya, perintahnya adalah idfa' billati hiya ahsan. Disebutkan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kalau mau membalas, balas dengan yang baik. Jangan balas dengan yang serupa. Tapi kalau kemudian belakangan ya, dirinci lagi oleh syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata ya, itu adalah hal yang memiliki madarat untuk dirimu, maka silakan ya, balas ya, dengan balasan yang sama, tapi jangan lebih. Jika itu tanpa hak melukai kita ya, tanpa ada alasan yang syar'i. Sebagai misalkan tiba-tiba mukul kita, tiba-tiba mukul, boleh kita balik mukul, tapi jangan lebih. Dipukul sekali kita balasnya 2 kali, ini nggak boleh. Faman ya'tada 'alaikum bimithli ma i'tada 'alaihi fa'tadu 'alaihi. Apabila ada orang yang memukul kamu ya, maka pukullah seperti pukulan dia kepada kamu, jangan lebih. Tapi pada asalnya dikembalikan idfa' billati hiya ahsan. Beri maaf itu lebih baik ya, atau balas dengan yang lebih baik ya, balas dengan perbuatan yang baik, ini jauh lebih mulia. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya, walakin ya'fu wa yaghfiru, dan Rasulullah ini suka memaafkan. Rasulullah suka memaafkan. Bagaimana ketika Hindun ya, pernah memakan jantungnya pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah. Ketika Hamzah terbunuh ya, oleh Abu Sufyan, istrinya ada yang bernama Hindun. Itu Hindun lihat Abu Sufyan berhasil membunuh Hamzah, itu girangnya minta ampun. Saking senangnya apa? Dibelah itu dadanya Hamzah dan kemudian dimakan jantungnya. Dan Rasulullah lihat sendiri ketika peristiwa Fathul Makkah, ketika Rasulullah bersama dengan 1.500 sahabat Nabi SAW datang ke Makkah, kemudian orang-orang kafir pada ketakutan dan bahkan sebagian besar menerima Islam, termasuk Abu Sufyan dan Hindun, Rasulullah memaafkan. Tapi sisi manusianya masih ada.
Beliau mau memaafkan tapi enggan untuk melihat wajah Hind. Ya, karena sisi manusianya masih ada. Iya kan Pak? Siapa di antara kita loh Pak? Ya, tega gitu. Lihat ya saudara kita janinnya dimakan, dicabik-cabik. Apalagi itu adalah orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang. Maka Rasulullah menerima keislaman Abu Sufyan dan Hindun dan juga memaafkan perbuatan mereka semasa jahiliyah dulu. Tapi Rasulullah enggan untuk melihat wajahnya Hindun. Kalau Hindun datang, beliau berpaling. Kalau mau bertanya, tanya. Tapi dijawab oleh Rasulullah tetap. Tapi ya mungkin ya Rasulullah masih terbayang-bayang bagaimana sadisnya Hindu. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahmatullah. Walakin ya'fu wa yaghfir. Rasulullah ini memaafkan dan juga mengampuni ya orang-orang ya yang minta maaf, maksudnya memberikan maaf. Seperti misalkan ketika Rasulullah dalam perang Badar ada beberapa tawanan perang dari orang-orang kafir Quraisy, dan di antara tawanan perang ini mereka yang suka melukai atau mengazab ya kaum muslimin. Tapi ketika ditawan menjadi tawanan Rasulullah ya, ada sahabat yang mengikat tangan-tangan para tawanan ini Pak. Kan kalau perang ada tawanan ya Pak ya, diikat. Rasulullah mengatakan apa? Jangan diikat. Jangan diikat. Biarkan saja dia, suruh mereka itu ajarkan baca dan tulis bagi kaum muslimin yang belum bisa baca dan tulis. Sampai mereka bisa, kalau bisa lepaskan mereka. Masya Allah. Strateginya luar biasa Rasulullah SAW. Karena orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah itu orang-orang pintar, Pak. Ya, orang-orang yang pintar, bahkan orang-orang yang kalangan menengah ke atas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat berikutnya, wala yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihim millata al-auja'a. Dan tidaklah Rasulullah nanti dicabut nyawanya atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai agama Islam ini benar-benar lurus, atau sampai semua wahyu itu telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian dicabut nyawanya. Maka ketika Rasulullah dalam khutbah haji wada dan membawakan ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakum islam dinan, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Ketika menyampaikan ayat ini, Abu Bakar tahu bahwa ini adalah ayat yang terakhir, karena tidaklah dikatakan telah selesai ajaran Rasulullah, telah selesai disampaikan, kecuali Allah pasti akan mencabut nyawanya. Abu Bakar pun menangis. Tapi sahabat yang lain tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham ketika itu. Hanya Abu Bakar yang menangis. Umar pun tidak paham. Bahkan Umar ketika Rasulullah wafat tidak percaya bahwa Rasulullah itu bakal wafat, tidak percaya. Bahkan sampai beliau teriak, barang siapa saja mengatakan bahwa Rasulullah mati, saya penggal lehernya. Masya Allah. Baru Abu Bakar datang menenangkan. Umar, tenang, bukankah telah berlalu wahyu menyebutkan bahwa Muhammadur Rasulullah qad khalat. Muhammad adalah Rasulullah, dan telah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika itu Umar mengatakan, ketika saya mendengar nasihat dari Abu Bakar, seolah-olah saya itu belum pernah dengar ayat itu, sehingga menjadi lemaslah seluruh tubuh saya dan
dia pun jatuh tersungkur, lemah lembut. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bi ay yaqulu la ilaha illallah fayaftaha bihi a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga memiliki sifat nanti dia akan senantiasa dakwahnya adalah dakwah la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid, Pak. Sehingga dengan tauhid inilah menjadikan orang yang buta, maksudnya buta hatinya menjadi bisa melihat hatinya. Orang yang tuli ya, maksudnya tidak mau mendengarkan ya firman Allah. Ya, dengan peran Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mereka mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Wa quluban ghulfan, dan juga ya dengan peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan orang yang tadinya hatinya itu tertutup menjadi terbuka. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Luar biasa sifat yang disebutkan tersebut. Dan sebagian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa di Al-Qur'an itu cuma sebagian disebutkan? Tidak sama. Karena Al-Quran ini merupakan kitab suci yang lebih istimewa daripada kitab-kitab yang lain. Keistimewaannya diantaranya apa? Bahasanya singkat tapi menyeluruh, Pak. Bahasanya singkat tapi menyeluruh. Sehingga diantaranya juga ya, Abdullah bin Amr bin As pernah membawakan riwayatnya bahwa di dalam Taurat di dalam Al-Quran disebutkan ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Taurat itu bisa sampai semalaman, Pak, membaca itu. Kenapa? Karena di Taurat dijelaskan semuanya. Ya. Dijelaskan semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kan banyak sekali, Pak. Semuanya, baru nanti disebutkan al-hajar, batu, kemudian disebutkan apa lagi, pohon, disebutkan lagi apa, hewan, disebutkan lagi ya, makhluk langit, ada bintang, disebutkan semuanya ya. Semuanya bertasbih kepada Allah. Itu bisa semalam, kata Abdullah bin Amr. Tapi di Al-Quran cuma disebutkan dalam satu ayat. Simpel. Semua makhluk ya. Ini sudah mencakup semua kan? Semua makhluk yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Berarti termasuk batu, pohon, ya semuanya, hewan bertasbih kepada Allah. Sehingga sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana disebutkan di dalam Taurat. Tapi kalau kita mempelajari tafsirnya secara menyeluruh, maka kita akan meyakini dan kita akan mengetahui, oh ternyata ini sudah mencakup keseluruhan yang ada di dalam kitab Taurat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa? Jam 6, Pak? Udah ya? Cukup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak juga semangat ya untuk mendalami agama Islam ya. Dan mudah-mudahan saya senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa tetap berjumpa dengan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, saya datang dari Bogor, Pak. Dari sana jam 3. Ya, dari sana jam 3. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah mencatat ya ini sebagai amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Apa ada pertanyaan? Ini yang tadi dipisahkan yang 5 itu.
Yang Ahmad itu disebutkan dalam Injil, tapi ya jadi Nabi Isa itu menyebutkan bahwa beliau membawakan Injil, dan di dalam Injil disebutkan juga ada sifat-sifatnya Nabi Muhammad, tapi ini diadopsi dari Taurat. Gitu. Diadopsi dari Taurat. Jadi kitab samawi, maksudnya kitab yang turun dari langit, maksudnya itu wahyu Allah, ya Pak. Itu sifatnya dari mulai apa Pak? Zabur, Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Ini Pak, ya. Pada hakikatnya banyak pengulangan. Ada beberapa pengulangan. Kadang yang di Zabur ya ada, nanti disebutkan lagi di Taurat, disebutkan lagi di Injil, bahkan disebutkan lagi di Al-Quran, dan dilengkapi semuanya ya di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu sudah lengkap Pak. Lengkap sempurna. Maka siapa saja yang ya, meyakini bahwa Al-Quran belum lengkap, maka dia telah kufur, telah kafir. Allah itu ya. Ada yang lain Pak? Bisa difahami sampai sini ya? Alhamdulillah. Baik, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.